Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Kasih Menutupi Banyak Dosa. Sahabat Bapak Ibu, kasih adalah satu kata yang tidak asing di telinga kita. Bahkan dalam kehidupan kekristenan kita selalu erat dikaitkan dengan kasih. Tapi tidak sedikit orang justru menjadi batu sandungan bagi yang lainnya karena kasih tersebut. Kita ini sering mengumbar kata kasih, tetapi hanya sebatas atau sampai di perkataan. Dalam proses verifikasi di lapangan atau dalam realitas kehidupan sehari-hari, justru kita tidak menerapkan atau kita tidak melaksanakan kasih tersebut. Sehingga kasih hanya sebatas di untaian kata-kata indah gitu. Jadi seperti halnya saya pernah dengar, saya itu hidupnya mengasihi, saya itu hidupnya mengasihi, tapi kalau misalnya dia sudah buat ini ke saya tidak dapat mengampuni. Banyak kan yang seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Kasih hanya sebatas di untaian kata-kata indah. Kasih itu tidak terbatas loh. Dan bahkan hukum yang utama dan yang terutama pertama apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama kekuatannya dengan hukum yang pertama, yaitu apa? Mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi mengenai kasih itu sangat luas ya pengertiannya. Namun hari ini melalui New Chapter Message hari ini kita akan menyadari bahwa dengan kasih kita kepada orang lain yang tulus dan ikhlas mengajarkan kita agar tidak pernah melihat kekurangan orang lain yang menyebabkan kita ujung-ujungnya apa? Jadi menghakimi. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, sahabat Bapak Ibu, tidak sedikit antar sesama kita, antar pelayan, antar gembala, sering menceritakan orang lain dan terus disoroti hal-hal yang negatif dari orang lain tersebut atau sesamanya. Itu sebetulnya tidak boleh sahabat Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus kita harus meneladani gaya hidup Yesus. Dan dia adalah pribadi yang penuh kasih. Nah, kita juga harus menjadi pribadi yang penuh kasih. Salah satunya, kita harus berpikiran positif terhadap orang lain. Dan tahukah sahabat Bapak Ibu, melalui kita berpikir positif, maka hati kita itu dapat bergembira. Dan hati yang gembira merupakan obat yang manjur atas segala sakit kita, sakit fisik maupun sakit rohani kita. Melalui chapter message hari ini, mari saya mengajak kita benar-benar mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan kita berpikiran positif terhadap orang lain. Karena dengan demikian kita tidak akan melihat setiap dosa maupun kekurangan orang lain yang berujung kita menghakimi orang lain. Akhirnya apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kasih menutupi banyak dosa. Yang harus kita lakukan yaitu kita doakanlah supaya orang tersebut dapat berubah. Kita terus merangkul supaya orang tersebut dapat berkenan di hadapan Bapa. Demikian nih chapter message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam semakin seperti Yesus. God bless you all.